membacakan acara yang pertama, yaitu pembukaan, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, diteruskan acara inti. Sambutan yang pertama yaitu pembukaan. Mari acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan ucapan Allahumma kita. Al-Fatihah. Selesai. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 3 Pecisan. Pertama-tama mari kita semua panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam rangka sosialisasi menyebarkan pengalaman dan pemahaman positif, budaya positif yang itu merupakan suatu program dari guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Heni Arisusanti, guru SDN Pingsantika. Semoga dalam rangka kegiatan pagi hari ini semua dapat berjalan lancar dan apa yang menjadi program-program yang akan dilakukan di guru penggerak nanti dapat dilewati Ibu Heni dengan secara mudah. Yang kedua, saudara-saudara tidak lupa selalu tercurahkan dari junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan umat Muhammad. Semoga dengan bacaan selawat hati tidak lupa selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, hari ini merupakan hari yang sangat membanggakan bagi saya. Karena apa? Karena yang jelas ibu guru kita salah satunya yaitu Bu Heni dapat mengikuti program guru penggerak yang dalam salah satu kegiatannya adalah tentang menyebarkan pengalaman dan pemahaman budaya positif yang ditujukan utamanya pada instansi SD-nya masing-masing. Bapak Ibu, yang jelas untuk kegiatan seperti ini sebenarnya secara tidak sengaja itu sudah terbiasa kita lewati atau kita lakukan, tapi jarang kita itu menyadarinya. Ya, menurut saya pribadi, yang dimaksud dengan menyebarkan pengalaman dan pemahaman budaya positif itu dimulai dari hal kecil saja. Misalnya seperti ini. Misalnya budaya positif dari segi kegiatan kesehatan. Anak-anak disuruh memotong kuku, misalnya memotong kuku tiap 1 minggu sekali, misalnya setelah upacara atau apa itu, tiap guru kelas melihat kukunya masing-masing. Jadi setiap 1 minggu sekali itu anak-anak itu selalu kukunya itu selalu bersih. Jadi itu rutinitas yang wajib kita lakukan. Itu secara tidak langsung itu juga akan membawa kesehatan bagi anak itu sendiri. Itu untuk yang hal terkecil. Selain itu juga untuk kesehatan yang lain, misalnya cuci tangan bersama. Itu cuci tangan itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan apa yang ada, tempat cuci tangan yang ada di SD kita. Alhamdulillah di SD kita sudah ada 2 tempat cuci tangan di bagian barat dan bagian timur, itu bisa dimanfaatkan. Jadi kegiatan seperti itu tidak harus dilakukan oleh guru olahraga. Itu juga bisa dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Ya, seperti itu. Itu termasuk rutinitas budaya positif yang jarang kita jarang kita catat, tapi itu secara tidak langsung sering kita lakukan. Selain itu juga ada misalnya sopan santun, Bapak Ibu. Sopan santun itu bisa dilakukan tidak harus dengan pelajaran, kita harus
di luar jam sekolah kita juga tidak lelah-lelahnya memberi arahan pada anak. Setiap ketemu bapak ibu guru juga mengucapkan salam seperti itu. Selain itu, selain sopan santun juga ada kegiatan pengalaman positif juga yaitu terkait dengan kebudayaan kebersihan lingkungan. Karena di SD kita ini tidak ada penjaga yang jelas untuk menghandle kebersihan, itu sulit sekali. Maka diperlukan pembiasaan-pembiasaan yang positif yang melibatkan anak-anak juga bapak ibu guru. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan yang bersifat kebersihan lingkungan itu tidak boleh saling jaga ekonomi. Jadi kita harus saling kerjasama untuk dengan cara itu mengajak anak-anak sehingga anak-anak itu untuk terbiasa dengan kehidupan yang bersih, dengan melihat keindahan taman-taman yang ada di sekolah. Jadi pembiasaan seperti itu kalau kita ajarkan sejak dini, insya Allah nanti anak-anak di kemudian hari yang jelas itu di lingkungan dia seperti bisa mempraktikkan apa yang ada dan diajarkan oleh bapak ibu di sekolah. Itu untuk kegiatan kebersihan. Sopan santun nanti sudah, kebersihan diri sudah. Pengalaman positif yang lain adalah tentang kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu bisa dimulai dengan datang sebelum jam pelajaran dimulai, itu termasuk kedisiplinan. Terus selain itu mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, tidak boleh tidak mengerjakan. Itu termasuk pengalaman yang positif bagi anak, itu untuk melatih nantinya anak-anak itu bisa mempunyai tanggung jawab, disiplin dan etos kerja yang tinggi. Ya. Selain itu juga tentang pengalaman yang bagus juga untuk anak, yaitu pengalaman tentang kegiatan keagamaan. Jadi pengalaman yang tentang kegiatan keagamaan anak-anak, jadi kalau bisa itu karena kita ini ada tuntutan SD rasa MI atau seperti itu. Jadi untuk anak kegiatan keagamaan diajarkan tiap pagi sholat duha maupun setelah pulang sekolah kita ajarkan sholat duha bersama, yang insya Allah kegiatan-kegiatan pengalaman seperti itu bisa bermanfaat bagi anak sehingga anak nanti bisa menjadi anak yang berakhlak, anak-anak yang bertakwa, serta anak-anak yang selalu bisa menjalankan perintah tentang agama sesuai yang diajarkan di kegiatan keagamaan. Saya rasa yang dapat saya sampaikan seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ibadah dan pembelajaran setiap hari. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, saya dapat melaksanakan aksi nyata nomor 1.4 tentang menyebarkan pengalaman dan pemahaman budaya positif. Langsung saja saya di sini sebagai
nanti harus saya keluarkan kepada panjenengan semua sebagai teman sejawat sehingga dapat melakukan bersama-sama dari tujuan guru penggerak, yaitu memerdekakan pendidikan murid. Jadi pendidikan yang merdeka itu seperti apa dan bagaimana kita cara menangani murid jika melakukan suatu kesalahan atau bagaimana menanamkan budaya positif yang baik di sekolah, seperti itu. Ini jangan tekan-tekan itu Pak Ibu. Langsung saja. Tidak ada apa sebelumnya. Walaupun di video sebelumnya kita tidak boleh tegang. Kalau tegang nanti penyampaiannya yang menyampaikan dan yang disampaikan nanti tidak tersampaikan. Aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pengalaman dan pemahaman budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu sudah kita laksanakan jauh-jauh hari. Sebelum saya ikuti calon guru penggerak ini, kita juga sudah pernah melaksanakannya. Hanya saja namanya berbeda. Hanya saja namanya berbeda atau kita belum menyadarinya nih Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini atau kita belum menyadarinya nih Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini nanti konsepnya ada 7 item atau 7 item. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dari perubahan ini sebenarnya kita tidak merubah, kita hanya menambahkan sedikit polesan-polesan dari yang sudah ada dan menambahi dari yang belum ada. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk yang kedua mengenai disiplin positif. Disiplin positif yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya kita juga sudah melaksanakannya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Loh, kenapa kok kebutuhan dasar manusia itu kok mengikuti di konsep utama budaya positif? Karena yang kita didik ini adalah manusia. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Jadi peserta didik ini kita ajari bagaimana dia menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai oleh orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, dari kebutuhan dasarnya ini nanti bagaimana dia menciptakan karakternya dan menghargai orang lain itu harus terdapat pada motivasi diri sendiri, dari intrinsiknya dan juga kita dorong dari ekstrinsiknya, seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang harus kita lakukan. Seandainya jika murid ini seperti ini, posisi kontrol yang manakah yang sesuai dan harus kita lakukan? Nanti ada 5. Kita bahas di poin yang kelima. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya adalah tata tertib kelas kita masing-masing atau tata tertib sekolah yang diturunkan ke tata tertib kelas. Jadi setiap kelas kita semuanya mempunyai tata tertib nggih? Ya. Tata tertib itu nanti akan kita diskusikan dengan anak didik, peserta didik. Jadi tata tertibnya bukan kita yang membuat. Kita mengajak peserta didik membuat aturan-aturan kecil, tetapi mereka harus melaksanakannya, dan jika mereka tidak melaksanakannya, konsekuensi apa yang disepakati, yang harus jika mereka melanggarnya, sanksi apa yang harus dilaksanakan, seperti itu. Jadi bukan kita yang menghukum, ya bukan semuanya. Persetujuan betul sekali. Jadi kesepakatan, kenapa kok disebut kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas yang diyakini bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga. Nah, segitiga itu ada berapa sisi Bapak Ibu? Ada 3. Jadi kenapa disebut segitiga restitusi itu? Karena dalam penanganannya kita melakukan 3 tindakan. 3 tindakan itu adalah jika siswa tidak melaksanakan keyakinan kelas. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita
Coba dari sebelum kita menginjak poin yang pertama, Bapak Ibu kan di sampingnya punya teman. Teman yang sebelah kiri menggenggam sesuatu, coba Bu, menggenggam sesuatu, aku maju aku. Yang sebelah kiri menggenggam sesuatu, aku sini sama Pak. Menggenggam sesuatu. Dan di sebelah kanannya itu adalah senjatanya. Yang orang sebelah kanan itu kan punya peluru toh, peluru dua. Ini tangannya dua. Ini tugasnya itu meminta yang sebelah kiri, orang sebelah kiri untuk membuka genggamannya. Sedangkan yang sebelah kiri dia bermaksud tidak mau membuka genggamannya, bagaimana caranya? Yang sebelah kanan ini begini, dia punya peluru dua. Ini bisa digunakan untuk menghardik, memukul, marah-marah. Nah, seperti itu. Nah, yang sebelah kiri ini tetap menjaga genggamannya. Kira-kira kalau Bapak yang sebelah Bapak atau Ibu yang sebelah kiri, apakah mau membukanya? Kalau ini punya yang berharga sekali, mau diberikan orang lain, apakah mau membukanya? Nah, itu senjatanya kan tugasnya yang kanan, dia tugasnya membuka yang kiri. Dengan yang kiri dia tidak mau membuka. Nah, kira-kira yang kiri itu kan tidak mau membuka. Nah, seperti itulah tugas kita itu ada yang di sebelah kanan kita sebagai guru, dan sebagai murid kita ada di sebelah kiri. Murid yang bandel apalagi dia itu mendekat betul buruk. Nah, tidak mau. Nah, sebelah kita ini ya wis mikir kami dan bisa buka. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Emang untuk kurikulum yang terakhir K13 sampai saat ini itu tujuannya adalah mendidik anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak itu masih ingat profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 deh. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu yang kemarin dibuat tepuknya kelas 1 loh, Pak Bu. Oh, yang apa muridnya? Judulnya kebetulan. Jadi paradigma baru ini sebenarnya sudah berjalan, sudah kita laksanakan dalam kesehariannya. Hanya saja di sini akan disampaikan lagi bagaimana kita membudayakan budaya positif yang mengarah pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beramal mulia. Yaitu setiap pagi, nah pagi setelah kita masuk berdoa, nah itu juga termasuk pada beriman dan ya. Kemudian ada program baru dari Bapak Korwil kemarin, yaitu menghafalkan surat pendek, itu juga termasuk, dan kemudian sholat duhur dan berdoa setelah pulang sekolah, seperti itu. Selanjutnya kebinekaan global. Kebinekaan global itu artinya kita harus menghormati dari perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekolah kita, utamanya, dan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita membimbing anak tidak boleh mendoktrin bahwa agama yang lain itu tidak benar, seperti itu. Bahwa suku ini, nah seperti itu, tidak baik, itu tidak boleh. Jadi kita harus membawa mereka menuju kebinekaan global, yaitu menuju Bhinneka Tunggal Ika, bersatu tetapi tetap satu jua. Kemudian mandiri. Nah, mandiri ini sebenarnya sudah kita tanamkan. Karena di SD kita tidak
setiap kali anak-anak datang, mereka pasti melaksanakan piket atau menyapu dengan sendirinya. Itu juga termasuk ke poin mandiri. Kita sudah menanamkannya seperti itu, menyapu, mengepel, dan memungut sampah yang ada di sekitar sekolah. Kemudian bergotong royong itu contohnya ketika kita melaksanakan suatu lomba di kecamatan seperti lomba voli. Nah, kalau lomba voli itu kan otomatis kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu. Seperti saya ini melaksanakan aksi nyata ini tentu saja membutuhkan panjangan semua. Nah, itu termasuk dalam gotong royong. Kreatif anak ini dapat kita pupuk. Contohnya dalam pembuatan sebuah karya. Kita sebagai guru, kita hanya memfasilitasi bahannya apa saja yang disiapkan. Kemudian besoknya kita akan membuat suatu karya dan anak-anak hanya mengikuti arahan dari guru, kemudian menerapkannya sendiri. Nah, itu nanti dibuat seperti apa, di warna apa, itu menuju kepada poin yang kreatif. Kemudian bernalar kritis ini dapat kita ciptakan ketika kita melaksanakan pembelajaran yang harus kita laksanakan. Kita tidak boleh berpusat kepada guru. Ini sudah 13 guru sudah diterangkan di Bapak Ibu. Saya hanya mengulanginya. Tentang bernalar kritis, kita menyampaikan pembelajaran dengan stimulus siswa, memberikan suatu alat atau benda atau suatu percakapan atau suatu media apa yang menuju kepada pembelajaran sehingga anak memunculkan keingintahuannya sehingga mereka bertanya. Seperti itu contohnya. Lanjut, poin kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kadang anak itu tidak mau melaksanakan kedisiplinan karena mereka tertekan atau tidak nyaman. Nah, tugas kita sebagai pendidik menumbuhkan disiplin positif itu pada anak dari dalam dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak tersebut disiplin dari nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita itu termasuk ekstrinsiknya, Bapak Ibu. Hanya saja jika anak kita paksa, mereka akan merasa terbebani atau tidak nyaman. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Ya, seperti itu. Jadi harus tumbuh dari dalam dirinya. Cara menumbuhkan dari dalam dirinya dimulai dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kira-kira untuk bertahan hidup itu apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Makan, minum, terus apa lagi? Bekerja. Nah, bagi kita orang tua tentu saja bekerja. Bagi mereka yaitu bertahan hidup itu makan dan minum, kemudian kebebasan. Kira-kira kebebasan apa, Bapak Ibu? Kebebasan
hubungannya dengan kesenangan tadi. Buku apian dari awal pembelajaran dia sudah memberi saya permen. Nah, tadi sudah disampaikan tadi Pak Yosi, ketika awal pembelajaran gurunya membawa permen. Permennya banyak sekali. Nah, ternyata permen itu digunakan untuk pembelajaran pembagian contohnya. Nah, dia merasa guruku sayang padaku. Pagi-pagi saya sudah dikasih permen. Nah, dia itu merasa seperti itu. Dan ketika melaksanakan pembelajaran itu, saya salah pun guru tidak marah loh. Berarti dia merasa diterima seperti itu, Bapak Ibu. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi murid kita harus merasakan bertahan hidup, tidak lapar, tidak ngelak seperti itu. Kemudian kebebasan dalam memilih kita ikuti. Tapi kalau kita murid kita salah, ya kita arahkan menuju yang lebih baik. Kemudian kesenangan tadi, kesenangan selain bermain, belajar sambil bermain, selain stimulus tentang makanan tadi, nah kesenangan. Penguasaan terjadi pada kita. Jika penguasaan telah kita genggam, otomatis anak-anak akan mudah kita kendalikan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dari sini ini ada hubungannya tentang tadi motivasi perilaku manusia tentang kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan itu sudah kita berikan kepada mereka, otomatis motivasi itu akan timbul sendiri pada anak didik peserta didik kita. Contohnya di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mereka pasti akan menghindari itu ya Bapak Ibu. Supaya saya tidak dihukum, kira-kira aku kok nyapa ya? Gimana enak PR, hari ini ada PR, mungkin seperti itu anaknya. Ini belum datang, saya lupa. Nah, bingung sih dihukum karena sudah ada keyakinan kalau tidak mengerjakan PR ada sanksinya. Nah, kemudian dia sebelum itu cepat-cepat mengerjakan PR. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan faktor ekstrinsik, itu ekstrinsiknya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, berarti dari luar dirinya. Nah, yang dari instrinsiknya yang ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi motivasi perilaku mandiri ini harus kita tanamkan dari kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia kepada siswa, dan dengan menghargai nilai-nilai kebajikan. Berarti kita menanamkannya ketika kita sebelum memulai pembelajaran atau dalam pembiasaan dalam kesehariannya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nanti kaitannya dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa kok kita itu menyampaikan ini kok ternyata anak-anak itu tidak mau menerimanya? Nah, gagalnya itu karena kita memberikan hukuman dan memberikan penghargaan itu juga termasuk gagal Bapak Ibu. Ternyata seperti itu. Jadi penghargaan ranking 1, ranking 2, siapa yang bisa berkarya ini mendapatkan permen, itu pun termasuk gagal Bapak Ibu. Itu termasuk konsep disiplin yang gagal ternyata. Saya juga baru menyadarinya di sini, di pembelajaran guru penggerak. Hukuman itu kan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut,
segitiga restitusi. Kemudian penghargaan. Kenapa kok ranking itu dihapus? Ternyata ya ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Mereka yang tidak mampu atau IQ-nya tidak bisa menyamai IQ teman-teman yang lebih tinggi, mereka akan merasa rendah diri, dan itu akan menimbulkan kesenjangan sosial. Iya, betul sekali. Coba kalau kita yang merasakan, kita sebagai anak didik, ranking 1 Suyati, ranking 4 Abu. Suyati ini kebetulan makanannya setiap harinya enak-enak, lauknya telur, bakso, sate. Sedangkan Abu anak orang yang tidak punya, makannya setiap hari tempe, tahu, kadang itu kalau ada kerupuk. Ranking 1 mangga Suyati, ya pokoknya pernah tahu ranking 1 biye, aku ini malah izin, malah kok gagal. Nah, seperti itu. Jadi mengakibatkan mereka itu tidak efektif dalam bertindak. Kok aku sinau kaya apa ya Pak hari ini kayak dhewe. Ya apa aku sinau. Seperti itu. Seharusnya penghargaan itu muncul dari diri kita. Karena karakter anaknya si Suyati, si Aku, si Puji dan si Sukat itu berbeda. Jadi penghargaan kita pun juga berbeda berdasarkan kemampuan mereka. Seperti itu. Nggih, dihargai, tidak ada yang tidak dihargai. Nggih, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang lebih tinggi, tidak ada. Hanya saja perbedaannya. Padahal kalau dulunya kita memberikan penghargaan itu kan supaya Iya, betul. Nah, betul sebetulnya. Betul. Ternyata ditelusuri oleh teori dan penelitian, ternyata malah merusak mereka yang malah di bawahnya. Dan mereka yang sudah tinggi, mereka juga terusak tanpa kita sadari. Kenapa? Satu, sombong. Dua, aku ini cewek saudara ini siji, buat apa saya lebih tinggi? Seperti itu. Padahal kalau dia keluar dari lingkungannya, yang lebih tinggi dari dia itu malah lebih banyak. Seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Kok aku ini apakah ingin kayak dewe? Lah aku harus mau ini lagi siji. Nah, seperti itu. Jadi walaupun mereka peringkat 1 atau terakhir, harus kita pupuk terus agar mereka tetap menambah atau menimbulkan karakter mereka yang lebih tinggi lagi. Iya, lebih maju. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, merampas hak menghargai dirinya ya itu tadi. Wah, duwe ini loh kalau aku geding ya. Wah, aku ini keluarga 5, ayo ora tau munggah. Dia itu merasa dirinya rendah diri sehingga dia tidak mau meningkatkan kompetensinya. Dia merampas haknya sendiri. Dia tidak mau belajar lagi ataupun menambahkan peningkatannya. Seperti itu. Itu pemikiran dari segi murid, Bapak. Kalau dari segi kita kan tidak. Wah, kayak ini mobil lebih semangat belajar. Seperti itu. Lanjut. Ini yang gagal. Nah, ini yang sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Restitusi. Restitusi itu adalah proses yang kita lakukan agar murid itu dapat kembali ke lingkungannya sehingga diterima di lingkungannya dan dapat memperbaiki sifat-sifatnya. Nanti kita akan bahas di segitiga restitusi. Kita bahas dulu yang konsekuensi. Konsekuensi itu kan sesuatu yang sudah kesepakatan. Contohnya seperti itu. Seperti ini. Hari ini saya telat. Kok begini cino mesu-mesu. Meneni jadi begini tidak mesu. Tapi ngene lho begini. Engko aku dikon ngene, dikon gara PR, daerah ngono, dikon layu-layu. Oh iya. Ini kan sudah ada keyakinan kelas. Jika terlambat saya harus seperti ini. Nah, kalau dia sudah meyakini, wong mesti ngomongi, berarti aku udah iki lali. Berarti kalau saya lupa, Bu Eni memberikan konsekuensi itu ya bukan salahnya Bu Eni, tapi salah saya sendiri. Nah, itu terhubung nanti di keyakinan kelas
yang kita buat bersama dengan murid-murid. Konsekuensi ini akan membuat mereka menimbulkan penguatan jangka pendek bukan konsekuensi itu. Oh iya, aku sudah ngomongi lek terlatih melayu-melayu lapangan ping 5. Nah, suwi-suwi lali betul. Nah, nek melayu-melayu, tapi ini termasuk sukses Bapak Ibu. Karena dia merasa dirinya yang salah, bukan gurunya yang menghukum, seperti itu. Perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini gurunya terus mupuk karena ini termasuk stimulus ekstrinsik tadi dari gurunya, dari lingkungannya, bukan dari dirinya sendiri. Stimulus respon. Nah, stimulusnya tadi telat, responnya disuruh lari, wis baru sudah. Karena nanti lama-lama mereka juga akan lupa tadi. Murid menghormati peraturan. Nah, karena tadi sudah dibuat kesepakatan, otomatis muridnya tidak bisa mengelak. Ketika mereka melakukan kesalahan, ya mereka melakukan konsekuensi yang telah disepakati. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terus dihukum langsung, ya iso merenung. Setelah hukuman selesai ya sudah, mereka tidak punya tanggungan lagi. Aku dihukum berarti saya sudah terbebas dari hukuman atau tanggungan jawabnya tadi ketika mereka telat. Jadi tidak terpikir lagi, besok lagi telat tidak tahu, seperti itu. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam hal ini kita nanti akan membimbing anak untuk merenungi apa yang telah mereka lakukan, dan kita bawa mereka untuk memecahkan masalahnya. Kira-kira solusi apa yang harus kita terapkan supaya saya tidak terlambat lagi. Kemudian poin yang selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jika kita memberikan pemecahan masalah, otomatis dalam jangka panjang mereka akan tetap teringat karena kita penanganannya melalui pemikiran atau renungan tadi. Jadi masuk ke otaknya, istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Oh, tadi aku setelah Bu Hemi kok meminta saya seperti ini, tidak boleh tidur malam, tidak boleh melihat TV atau HP terlalu lama, supaya saya tidak telat lagi, saya harus segera tidur. Itu namanya menghormati dirinya, dan dia memikirkan saya, orang lain itu saya, karena saya yang telah melakukan perenungan tadi. Teori kontrol pada dirinya memegang kontrol. Jadi anaknya sudah bisa membuat keputusan sendiri bagaimana mereka bertindak. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, untuk restitusi. Ini konsepnya. Di sini pengertian restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu suatu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi, ketika mereka sudah melakukan kesalahan, mereka tidak merasa dirinya rendah diri untuk kembali kepada teman-temannya. Teman-temannya pun juga sudah kamu tadi disuruh apa sama Bu ini? Dia sudah berani menjawab. Dia tidak malu lagi dengan temannya. Saya tadi disuruh merenung sama Bu ini, terus disuruh minta begini. Nah, itu dia menerangkan pada temannya. Jadi dia tidak punya rasa rendah diri dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pengertian restitusi dari Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, karena saya tidak menghukum dengan restitusi ini, namun belajar dari kesalahan. Anak menemukan pemecahan masalahnya. Kemudian memperbaiki hubungan si murid dengan saya dan juga murid dengan teman-temannya. Tawaran bukan paksaan. Nah, ketika saya melaksanakan restitusi,
dalam diri. Jadi mereka dapat menilai dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasar tadi sudah diterangkan di depan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira dari kesalahan itu kebutuhan dasar yang manakah yang harus diberikan tindakan? Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa anak yang telat maupun anak yang tidak, mereka mempunyai karakter yang berbeda. Dari karakter yang berbeda itu kita dapat menentukan tindakan yang berbeda pula, karena penawaran yang kita berikan pun penawaran yang berbeda. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi yang kita berikan ini bukan suatu hukuman, tetapi solusi dari suatu masalah atau kasus yang dialami oleh anak. Nanti ini akan diterangkan pada poin yang terakhir. Nah, yang di sini. Di sini ada kasus, perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini terjadi pada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, hukuman tadi termasuk apa Bapak Ibu? Pendisiplinan yang gagal. Jadi kan, ayo telat maju ning ngarep sikile diangkat siji. Ayo push up 10. Itu termasuk hukuman. Jadi pendisiplinan positif yang gagal. Guru marah dan murid menjadi takut. Ali kok piye to? Wis jam 8 kok ketemu. Marah-marah. Sehati teko jam 8. Gue ini marah-marah. Sehati piye to? Jam 8 kok ketemu. Itu. Dia langsung menunduk. Nggak berani nyala gue ini. Terus teman-temannya juga mengikuti melihatnya. Nah, disitulah jatuh harga dirinya. Harga diri di depan gurunya, harga diri di depan teman-temannya. Seperti itu. Jadi hukuman itu adalah pendisiplinan yang gagal. Lanjut, konsekuensi tadi termasuk sukses, tapi hanya dalam jangka pendek. Nah, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, tadi yang disampaikan Pak Yosi tadi itu sebenarnya benar, tapi juga termasuk jangka pendek. Dia akan lupa atau bahkan bisa ngulangnya lagi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau sudah dibuat konsekuensi seperti itu, gurunya ya harus tegas. Halah Bu, ini ojo pengen to Bu, kesel tanganku. Bisa lho Bu, aku udah istirahat. Aku kan saya nanti kan kalau tidak seperti itu tidak bisa ke kantin. Nah, itu dia membujuk kita. Sebagai seorang guru kita harus tegas. Ini sudah kesepakatan bersama-sama. Nah, seperti itu. Oh ya wes, ya enggak apa-apa. Nah, itu kalau gurunya tegas. Busuk kan? Ya wes. Bisa jangan diulangi lagi ternyata. Nah, seperti itu. Kemudian, iya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau kita tegas, mereka tidak akan membujuk kita lagi di lain waktu. Seperti itu. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi itu cuma merenung sebenarnya, diajak merenung anaknya. Jadi mereka tidak dihukum makanya, Bu ini tidak menghukum saya. Tadi saya katakan seperti itu loh. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi masalah yang terlaku karena apa? Kita telusuri bersama-sama, terus kita cari solusinya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, itu adalah tujuannya. Tujuan dari restitusi. Jadi nama Bu? Iya,
yang paling jempol adalah restitusi. Sebab ada Iya. contoh guru yang ada muridnya tertolak, tidak ditanya apa masalahnya, tiba-tiba langsung jadi nangis, ternyata itu menjaga ibunya yang sedang sakit. Nah, seperti itu. Itu pernah di-share di beberapa grup. Ya, saya juga pernah melihatnya. Itulah kesalahan kita. Kalau kita tidak menanyakan dan menanyakannya pun tidak boleh di depan kelas. Nanti Suyati, karena kamu telat, nanti setelah istirahat atau setelah pulang sekolah temui ibu ini di ruang BP ya. Seperti itu. Nah, di sana kita akan merenung. Bu ini bertanya kepada Bu Suyatinya seperti itu. Lanjut. Poin kelima yaitu 5 posisi kontrol. Nah, tadi 5 posisi kontrol itu yang kita terapkan kepada anak didik kita dari penghukum. Tadi ada yang kita termasuk orang yang menghukum. Menghukum itu ya wes mayu-mayu, telat kamu lari-lari, penghukum. Membuat rasa bersalah seperti ini, dia dengan kata-kata menghardik. Kamu itu setiap hari selalu datang telat. Apa yang membuat telat seperti itu? Setiap hari telat, tidak mau mentaati aturan sekolah. Nah, seperti itu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita posisinya sebagai teman. Sebagai teman itu ya nyampo, jangan kok telat. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita itu seperti ini. Alif, kamu dari kemarin boleh diperhatikan kok selalu telat. Seperti itu. Kemudian penanganannya yaitu kepada manajer. Manajer tadi yaitu pendekatan restitusi. Hubungannya seperti itu. Ini hanya menyebutkan posisi manakah kita. Kira-kira Bapak Ibu biasanya posisi yang mana? Oh, posisi teman. Teman, pemantau, manajer itu termasuk posisi kontrol yang sukses. Tapi yang levelnya tinggi adalah kita sebagai manajer. Iya, betul. Kemudian menghukum dan membuat rasa bersalah itu adalah posisi kontrol yang salah. Salah Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol, kata-katanya seperti ini. Dari kasus siswa tidak mengerjakan PR sebagai penghukum. Patuhi aturan kelas, sudah telat lalu berdiri di depan kelas itu sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, sudah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Kenapa kamu selalu telat? Bu Guru kecewa sama kamu, Alif. Seperti itu, sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah Alif, yang tertib toleh, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu telat, besok jangan telat lagi, ya bagus. Seperti itu. Nah, kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu toh? Kamu tahu kan apa peraturannya dan konsekuensinya tadi yang saya ucapkan. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, Lip? Itu pertanyaan yang pertama. Saya tadi telat Bu ini. Kira-kira Lip, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, ini tadi yang saya suruh diajak ke ruang BK. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Sebenarnya poin-poin ini sangat berkaitan atau berhubungan Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini nanti sesuatu yang diyakini antara guru dan murid sehingga murid dapat melakukan peraturan-peraturan itu tanpa harus kita suruh. Tujuannya seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini turunan dari tata tertib kelas yang ada di setiap kelas kita. Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas kita? Peraturan kelas saja. Karena peraturan ini yang membuat adalah peserta didik dan kita hanya memfasilitasi atau mengarahkannya. Jadi turunan dari tata tertib ini sebenarnya ini. Sebenarnya begini Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu nama
sesuai yang kita harapkan. Jadi mereka dilibatkan dan kata-katanya tidak terlalu formal, kata-katanya yang pendek, yang mudah diingat, dan peraturannya tidak perlu banyak-banyak, yang pokok-pokok saja atau yang ringan-ringan saja seperti itu. Contohnya seperti ini. Mengapa kita harus memakai helm ketika kita mengendarai motor? Untuk apa Bapak Ibu? Melindungi diri, menjaga keamanan. Lainnya apa? Supaya tidak terkena panas atau hujan. Simpan si pokok yang ini. Ya, bukan. Mungkin lewat kuto. Lah, timbangan ditilang 1.000 mana? Itu kalau dari ekstrinsiknya. Kalau dari intrinsiknya yaitu Bapak Ibu sebutkan tadi untuk melindungi diri. Lanjut, mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Supaya tangannya bersih. Nanti kalau saya tidak cuci tangan, perut saya akan sakit. Lainnya enggak. Biasanya anak-anak kan tidak seperti itu. Pulang sekolah langsung ibunya menggoreng tempe, langsung ambil. Nah, dari ekstensinya dari ibunya, Lin baru datang, kenapa belum cuci tangan ngambil tempe? Nah, itu dia sudah mencomot tempe. Dari ekstensinya dari ibunya ditaruh, cuci tangan dulu. Nah, itu ekstensinya dari luarnya dari ibunya. Jadi tugas kita itu bukan ekstrinsik tapi menumbuhkan keyakinan kelas melalui intrinsiknya, yaitu dari anaknya sendiri seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas 2, yaitu kita bimbing mereka membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kertas lipat agar lebih menarik dan anak-anak akan lebih senang termotivasi untuk membaca dan mengingatnya. Nah, kebetulan karena murid saya hanya 2, jadi fotonya hanya 2 orang. Panjenengan semua sudah tahu bahwa SD kita adalah SD kecil seperti itu. Kiat-kiat pembentukan keyakinan kelas ya. Ini seperti yang sudah saya berikan penjelasan sedikit tadi tentang bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Nah, lebih abstrak dari peraturan. Jadi abstrak itu dalam artian lebih nyata. Jadi tidak boleh kita membuatnya itu aturannya terlalu panjang. Jadi detail, contohnya seperti ini. Mengerjakan PR setiap hari atau setiap diberikan, atau tidak boleh datang terlambat. Nah, dalam kiat-kiat keyakinan kelas itu nanti disusun konsekuensinya. Konsekuensi tadi, jika kamu telat, kira-kira anak-anak setujunya diberikan konsekuensi apa? Kita tanya kepada mereka, kita tawarkan. Bu, jangan lari-lari Bu. Oh begini saja Bu, disuruh menulis halus. Oh jangan Bu, menyiram tanaman saja. Tawaran itu kita berikan kepada mereka, mereka mengajukan usul atau pendapatnya. Kemudian dari usul atau pendapat mereka harus disepakati salah satunya, yang mana yang paling cocok. Kita juga mengatakannya anak-anak setuju. Dari situ mereka pasti akan melaksanakannya. Ketika mereka melanggarnya, otomatis sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu tadi. Positif itu dalam artian konsekuensinya harus memiliki tujuan atau arah. Contoh kalau menulis harus itu tadi kan konsekuensi. Berarti dari menulis harus itu mereka secara tidak langsung akan mengasah kemampuan atau keterampilannya untuk menulis harus. Kemudian menyiram tanaman. Dari menyiram tanaman itu otomatis secara tidak langsung kita menanamkan pada mereka untuk mencintai lingkungan atau tanaman di sekitarnya. Seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini jadi keyakinan kelasnya itu tidak perlu banyak-banyak. Ada 5 poin atau 6 poin yang pokok saja yang
yang biasanya mereka lakukan atau mereka sering melanggarnya. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu ya lihat situasinya, kondisi kelas atau sekolahnya. Jika sekolahnya itu tidak punya halaman, disuruh lari-lari atau konsekuensinya lari-lari lah seperti itu, ya itu ya tidak masuk akal. Kalau kondisi sekolahnya tidak punya tempat untuk enaknya apa ya, lompat jauh atau alat olahraga seperti itu, kita jangan memberikan hukuman yang menuju ke olahraga. Hukumannya yang lainnya saja, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolahnya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Jika kita membuat kiat-kiat pembentukan keyakinan kelas, ya warga kelas, yaitu Bapak Ibu guru dan murid-muridnya masing-masing. Jika kita membuat keyakinan sekolah, maka kepala sekolah, semua warga sekolah baik penjaga, guru olahraga, murid-murid harus dilibatkan saat pembuatan. Nah, ketika kita membuat keyakinan sekolah, kita juga harus sosialisasi kepada wali murid, Bapak Ibu. Jangan sampai kita melakukan budaya positif, anak disuruh sholat duhur di rumah, sedangkan orang tuanya di rumah mereka tidak melaksanakan sholat atau tidak menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat. Itu contohnya. Nah, hal itu akan membuat mubadir dalam artian apa? Bertentangan. Wong ibu kulo di rumah tidak mengingatkan. Itu yang membuat kita sia-sia. Kadang seperti itu dilema yang kita tanyakan kepada kemarin pada waktu sosialisasi Bapak Ibu. Nah, sulitnya itu seperti itu. Di lingkungan sekolah mereka diajarkan budaya-budaya positif, sedangkan di rumahnya mereka tidak melaksanakannya, ya otomatis akan terjadi kesenjangan atau berat sebelah. Mereka akan bingung. Sehingga jika mereka akan menimbulkan keyakinan pada intrinsik mereka, akan bertentangan dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau bisa harus sosialisasi juga dengan wali murid, dan wali murid pun juga harus memperbaiki dirinya agar anaknya sesuai dengan harapan mereka. Nah, ini poin ke-7, segitiga restitusi yang kita bahas dari depan tadi. Restitusi lagi itu apa? Nah, ini tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Sesuai dengan segitiga itu ada 3 sisi. Dimulai dari yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas, kita bahas nanti selanjutnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, hubungannya selalu dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dengan murid kita atau keyakinan sekolah. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Cara kita menstabilkan identitas ini seperti ini ya, Bapak Ibu. Kata-katanya, contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak, atau kita panggil namanya Lif. Ini tidak ada manusia yang sempurna. Bu Heni pun juga pernah melakukan kesalahan. Ya, kita bawa diri kita supaya dia juga tidak merasa bersalah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh saya seperti ini. Dulu loh, waktu Bu Heni SD, Bu Heni juga pernah loh ikut telat. Nah, seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ayo, kita selesaikan masalah hari ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, tadi awal-awalan bagaimana kita mencari solusinya atau kata-katanya. Kamu berat merasa begitu jika mereka bertengkar, Bapak Ibu. Contohnya bertengkar seperti ini. Si Doni mempunyai mainan dan direbut oleh Farhan. Doni marah, kemudian Doni memukul si Farhan. Doni lapor kepada panjenengan sebagai wali kelas. Bu, Farhan mau mengambil mainannya, kenapa saya pukul? Itu ya itu, Bu, mengambil mainan saya
dua tindakan restitusi. Pertama dengan Farhan, yang kedua dengan Doni. Kita tanya sendiri-sendiri dulu, kemudian kita pertemukan. Nah, kata-katanya kalau kepada Doni karena marah dan memukul, saya berkata begini, kamu berhak merasa begitu. Itu haknya kan ya? Karena itu mainannya. Kemudian kalau kepada Farhan kita bisa berkata seperti ini, kita bisa menyelesaikan ini Farhan. Nah, seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kita tanyakan pada Farhan selanjutnya seperti itu. Ini adalah contoh kata-katanya. Mungkin dari Bapak Ibu kan sudah pernah melaksanakan ini kan sebenarnya, hanya saja tidak tahu namanya. Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya lebih baik dari ini loh ya. Maksudnya dalam bukan mukul loh ya, dalam mukul tadi tidak pas kata-kata ini lebih baik dari ini, lebih buruk dari ini makanya ditambah dipukul seperti itu. Nah, jadi kata-katanya harus bisa memilih kita yang mana yang tepat. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, hal itu. Nah, melakukan hal itu, tapi kalau telat alasannya begini Bu ini, ayah saya masuk angin, saya jadi disuruh memberikan antangin ke warung dulu. Nah, itu. Kemudian yang Doni tadi, alasan saya Farhan merebut mainan saya Bu ini, dia tidak izin untuk memintanya atau meminjamnya. Itu jawabannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Untuk Doni, kamu lebih mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru ini yang kita akan berikan sebagai perenungannya. Mungkin dari Bapak Ibu kan sudah pernah melaksanakan ini kan sebenarnya, hanya saja tidak tahu namanya. Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya lebih baik dari ini loh ya. Maksudnya dalam bukan mukul loh ya, dalam mukul tadi tidak pas kata-kata ini lebih baik dari ini, lebih buruk dari ini makanya ditambah dipukul seperti itu. Nah, jadi kata-katanya harus bisa memilih kita yang mana yang tepat. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, hal itu. Nah, melakukan hal itu, tapi kalau telat alasannya begini Bu ini, ayah saya masuk angin, saya jadi disuruh memberikan antangin ke warung dulu. Nah, itu. Kemudian yang Doni tadi, alasan saya Farhan merebut mainan saya Bu ini, dia tidak izin untuk memintanya atau meminjamnya. Itu jawabannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Untuk Doni, kamu lebih mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru ini yang kita akan berikan sebagai perenungannya. Kemudian yang selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas atau sekolah dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini adalah yang terakhir, nanti solusinya berdasarkan kasus yang mereka alami masing-masing ya. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, dari kelas itu keyakinan kelas yang telah kita buat. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, nilai-nilai keyakinan kelas lagi yang kita tanyakan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Semuanya kembali lagi kepada kelas, karena yang kita buat tadi adalah keyakinan kelas. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah kalimat penuntunnya. Setelah itu kita akan berikan solusinya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan sebagai demonstrasi kontekstual tentang segitiga restitusi, yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Pada hari Kamis pagi, jam pertama pembelajaran tematik, seorang murid kelas 2 bernama Lena terlambat datang ke sekolah.
melaksanakan kegiatan kelas kita secara penuh dengan sungguh. Apakah kamu dapat melaksanakannya, Nak? Jadi mulai malam nanti apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu melakukan ini semua dengan yakinnya supaya tidak terlalu sial lagi. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Begitu penyampaian materi sosialisasi tentang pemahaman dan pembelajaran baik tentang budaya positif yang saya sampaikan. Intinya adalah penanaman budaya positif itu dimulai dari dalam diri peserta didik, dimulai dari hal yang paling terkecil, dimulai dari kelas dulu baru menuju ke lingkungan yang sekolah. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak